Pusat Statistik yang dirilis tahun 2020 menyebutkan penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,4 juta jiwa. Dari jumlah itu, Maluku dan Papua menempati urutan tertinggi, yakni 20,34%, sebanyak 404.550 penduduk miskin disumbang dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Sedangkan Provinsi Papua dan Papua Barat menyumbang hampir 3 kali lipatnya, yakni 1.119.950 jiwa. Padahal dua daerah tersebut merupakan wilayah terkaya di Indonesia. Tambang emas Freeport di Papua merupakan yang terbesar di dunia. Sudah ribuan ton emas dikeruk dari sana. Sekedar hitungan biaya, 1.000 ton emas jika dikalikan dengan emas saat ini 800.000 rupiah per gramnya, nilainya akan setara dengan 800 triliun rupiah. Ini hanya untuk hitungan 1.000 ton saja. Hal sementara kita semua tahu bahwa emas di tanah Papua sudah dikeruk beribu-ribu ton banyaknya. Sedangkan Kepulauan Maluku tak bisa dibantah sebagai penghasil ikan terbanyak di Indonesia. Potensinya di atas 30% dari 12 juta ton potensi nasional per tahun. Jika dihitung 1 kilogram ikan paling murah adalah Rp30.000, dalam 1 tahun potensi yang dikuras dari perairan Kepulauan Maluku, maka sekitar 120 triliun rupiah. Lagi-lagi, ini hanya hitungan 1 tahun saja, sementara kita semua tahu bahwa perairan Maluku sudah dikeruk selama bertahun-tahun. Pertanyaannya, lalu mengapa kemiskinan di timur Indonesia tak bisa diselesaikan? Padahal jumlah penduduk di timur Indonesia tidak banyak. Penduduk di Kepulauan Maluku dan tanah Papua hanya 7,31 juta jiwa atau setara dengan 2,7% dari total penduduk Indonesia sebanyak 270 juta jiwa. Sekali lagi, hanya 2,7%. Kalau kondisi geografis dan keamanan dijadikan alasan mengapa Maluku dan Papua tetap miskin, ini hanya alasan klasik saja, Bung. Hanya ada satu hal yang pasti, bahwa isu kemiskinan di Indonesia Timur masih dan akan terus menjadi komoditi politik. Sementara di sisi lain, rakyat terus menjadi korbannya. Salah satunya adalah kesehatan anak-anak Indonesia Timur. Banyak di antara mereka yang sudah mengalami kesengsaraan sejak masih berada di dalam kandungan ibu mereka. Kalau melihat hal semacam ini, maka tidak heran muncul gerakan separatisme di mana-mana, termasuk ya di Papua. Mereka ingin memisahkan diri dari Indonesia karena merasa dianaktirikan. Secara detail, inilah 4 alasan kenapa Papua ingin melepaskan diri dari NKRI. Pertama, Papua merasa dirugikan oleh arus imigran yang rutin dari daerah Indonesia yang padat. Pulau Papua memang sebuah pulau yang sangat besar dengan jumlah penduduk asli yang tidak begitu banyak. Terlebih penduduk asli yang masih bersuku-suku tradisional dan sikap yang cenderung tertutup. Hal ini menyebabkan potensi sumber daya alam yang tidak terkelola dengan baik. Di samping itu, program pemerataan penduduk di wilayah Indonesia menyebabkan pemerintah harus mengurangi jumlah penduduk di wilayah yang terlalu padat seperti Pulau Jawa dan memindahkan ke daerah yang masih jarang penduduknya. Nah, salah satunya adalah Papua ini.
Papua yang melimpah ruah dapat dimanfaatkan oleh para imigran dari wilayah padat dengan berbekal kemampuan baik pengetahuan maupun keterampilan yang cukup memadai. Maka potensi sumber daya alam Papua bisa dimanfaatkan dengan lebih optimal. Hal ini semakin mendatangkan banyak imigran dan hal ini merupakan salah satu yang menjadi penyebab Papua Barat ingin merdeka. Ya karena meledak, nyaman, dan terganggu terlebih setiap tahun jumlah imigran makin bertambah banyak. Alasan kedua yang menyebabkan Papua Barat menuntut kemerdekaan adalah pengakuan hubungan budaya yang lebih kuat dengan negara tetangganya, yaitu Papua Nugini, serta negara-negara di wilayah Timur Pasifik lainnya. Memang kebudayaan merupakan satu hal yang sangat kuat di kalangan masyarakat, sehingga apabila memiliki banyak kesamaan kebudayaan, berarti memiliki banyak saudara. Rakyat Papua merasa lebih memiliki hubungan yang erat dengan negara di sebelah timurnya, sehingga menuntut untuk merdeka. Di urutan selanjutnya, sejarah kemerdekaan Indonesia yang awalnya tidak termasuk wilayah Papua. Bila kita menilik sejarah kemerdekaan Indonesia, maka dahulu wilayah Indonesia merdeka tanpa masuk wilayah Papua. Artinya, Papua jatuh ke pemerintahan Indonesia setelah Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya, yaitu tahun 1963. Selepas itu dimulailah gerakan-gerakan kemerdekaan. Salah satunya adalah perlawanan terhadap kontrol de facto setelah adanya Act of Free Choice atau penentuan pendapat rakyat atau PEPERA. Di urutan terakhir, hasil ada uraian alam yang melimpah ruah di wilayah Papua. Salah satu bekal rakyat Papua untuk berani melakukan gerakan kemerdekaan adalah karena wilayah Papua memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan penduduk lokal. Selama ini memang kekayaan alam Papua lebih banyak dikelola oleh orang luar daerah, meskipun tetap memperhatikan warga masyarakat Papua sebagai penduduk asli. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Papua Barat juga ingin mengelola sumber daya alamnya itu sendiri. Itulah beberapa alasan yang mendukung Papua Barat menuntut kemerdekaan dan memisahkan diri dari Indonesia. Namun kita tahu bahwa upaya ini ditolak oleh PBB dan Indonesia sendiri dengan sepenuh hati mempertahankan Papua agar tetap menjadi bagian darinya. Gimana menurut sahabat? Haruskah Papua merdeka dan melepaskan diri dari Indonesia? Berikan komentar Anda. Saya sendiri berharap NKRI akan tetap utuh dan Papua tetap menjadi bagian Indonesia. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa besok.